memori sekunder. Secondary memory adalah penyimpanan yang terpisah atau tidak berhubungan langsung dengan Central Processing Unit atau CPU. Memori sekunder digunakan untuk menyimpan atau menampung data yang lebih besar dan permanen. Bisa juga dikatakan sebagai backup dari memori utama. Memori sekunder juga disebut juga penyimpanan eksternal strong, seperti pada gambar berikut ini. Central Processing atau CPU, Input Central Unit, Primary Memory, Arithmetica Unit, Logic Unit, Output Unit penyimpanan sekunder. Ciri-ciri umum dari memori sekunder adalah: pertama, bersifat non-volatile; kedua, tidak berhubungan langsung dengan CPU; ketiga, akses data cukup lambat; harganya relatif murah. Fungsi-fungsi dari penyimpanan sekunder adalah dapat menyimpan berkas secara permanen. Data atau berkapasitas diletakkan secara fisik pada piringan magnet dari disk yang tidak hilang walaupun komputer dimatikan. Non-valid dapat menyimpan program yang belum dieksekusi prosesor. Jika sebuah program ingin dieksekusi oleh prosesor, program tersebut dibaca dari disk lalu diletakkan di memori utama komputer untuk selanjutnya dieksekusi oleh prosesor menjadi sebuah proses. Memori virtual, mekanisme sistem operasi untuk menjadikan beberapa ruang kosong disk menjadi alamat-alamat memori virtual, sehingga prosesor bisa menggunakan memvirtualkan ini seolah-olah sebagai memori utama. Akan tetapi, karena letaknya di penyimpanan sekunder, akses prosesor ke memori virtual menjadi jauh lebih lambat dan menghambat kinerja komputer. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis memori sekunder. Dari segi teknik pengaksesan, terdapat dua jenis media penyimpanan, yaitu yang pertama ada serial atau sequential access storage device atau SASD, adalah memori sekunder yang tidak dapat diakses secara langsung di posisinya. Pengaksesannya harus urut. Dibanding memori internal atau primer, kelebihannya adalah kapasitas data yang dapat ditampung lebih besar dan harga per bit informasi yang dapat direkam lebih murah. Sedangkan kekurangannya adalah pada kecepatan yang lebih lambat. Contoh media jenis ini adalah magnetic tape, punch card, dan paper tape. Yang kedua yaitu Direct Access Storage Device atau DASD, adalah memori sekunder yang dapat diakses langsung di posisinya. Dibanding memori primer, jenis ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang sama dengan jenis SASD. Contohnya adalah magnetic disk, optical disk, dan flash memory. Selanjutnya ada magnetic disk. Magnetic disk merupakan piranti penyimpanan sekunder yang paling banyak dijumpai pada sistem komputer modern. Disk adalah sebuah piringan bundar yang dibuat dari logam atau plastik yang dilapisi dengan bahan yang dapat dimagnetisasi. Data yang dikirim akan dikirim di atasnya dan kemudian dapat dibaca dari disk dengan menggunakan kumparan pengonduksi atau conducting coil yang dikenal dengan sebuah head. Selama operasi pembacaan dan penulisan, head akan bekerja dengan sifat stasioner, sedangkan piringan berputar di bawah head tersebut. Ada hard disk jenis biasa. Hard disk tersedia dalam ukuran yaitu dua ukuran yaitu 3/1/2 inch dan 5/1/4 inch. Ukuran inilah yang paling banyak dipasang, paling tidak 2 piringan, dan berarti memiliki 4 head baca. Paling tidak memiliki 4 head baca tulis. Ada juga yang memiliki 3 atau 4 piringan. Untuk memakai hard disk diperlukan kart khusus. Selain itu, harap diperhatikan bahwa kapasitas daya power supply minimal 150 watt. Yang kedua ada hard card. Di sini, kart pengontrol dan hard disk dijadikan satu berupa sebuah kart. Dengan demikian, cara pemasangannya lebih mudah. Cukup menancapkan kart ke salah satu slot
juga hard card mengambil satu daya dari slot. Tidak seperti hard disk floppy, tidak seperti hard disk atau floppy disk yang langsung dari satu induk. Daya listrik yang dikonsumsi relatif kecil, yakni sekitar 10 watt. Kapasitas hard card ada yang 10 MB dan 20 MB. Kapasitas di atas 20 MB belum ditemukan. Kecepatan baca tulis data dari ke hard card cukup tinggi, yakni sekitar 5 MB per detik. Yang ketiga ada removable hard disk. Removable hard disk merupakan disk yang disknya dapat dikeluarkan atau dimasukkan dari atau ke dalam drive-nya. Disk ini disebut juga cartridge. Satu set removable hard disk terdiri dari card pengontrol, card disebut juga drive. Satu set removable hard disk terdiri dari card pengontrol, drive, dan software khusus untuk instalisasinya. Satu hard drive dapat menampung sampai 220 MB. Selanjutnya ada karakteristik pita magnetik. Yang pertama, ukuran pita type lebar 1/2 inch atau 35 mm, dilapisi dengan medium perekaman magnetik. Panjang pita ada yang 600, 800, 120, dan 240 pets. Kedua, pita ini biasanya terbagi menjadi 7/9 track searah dengan panjang pita tersebut. Yang ketiga, pita type terbuat dari bahan campuran plastik dan ferric oxide. Selanjutnya ada jumlah data yang disimpan terkecil adalah 20 MB, dan untuk jenis HP optis dapat menyimpan 1000 GB atau 1 TB dan panjang pita 800 meter. Yang selanjutnya ada organisasi file. Pada TP ada sequential organization, yaitu penyusunan yang berurut sehingga untuk mencari data dimulai dari data pertama sampai data tersebut ditemukan. Selanjutnya ada pengambilan data tertentu atau retrieval. Sangat lambat karena sebelum sampai data yang dimaksud harus melalui dan membaca data demi data. Sebelum ini disebut sequential access. Selanjutnya ada data yang disimpan dalam magnetic tape. Umumnya data yang tidak memerlukan perubahan data buku atau untuk backup data. Yang terakhir ada kecepatan baca. Mencatat data pada pita tape tergantung model dan instruksinya, namun dapat diperkirakan antara 15.000 sampai 60.000 byte per detik. Selanjutnya yaitu pita magnetik. Pita magnetik merupakan salah satu memori sekunder yang digunakan untuk penyimpanan offline yang besar. Pita magnetik juga berfungsi sebagai media transfer data yang paling sederhana di antara mesin-mesin yang tidak mempunyai sambungan komunikasi secara langsung. Karakteristik pita magnetik. Ukuran pita type adalah lebar setengah inch atau 35 mm, dilapisi dengan medium perekaman magnetik. Panjang pitanya ada yang 600, 800, sampai 1200 dan 2400 bits. Pita ini biasanya terbagi menjadi 7 atau 9 track, searah dengan panjang pita tersebut. Pita type terbuat dari bahan campuran plastik dan ferric oxide.
Jumlah data yang disimpan terkecil adalah 20 MB dan untuk jenis type optis dapat menyimpan 1000 GB atau 1 TB dan panjang pitanya ialah 800 meter. Organisasi file pada type adalah sequential organization, yaitu penyusunan yang terurut sehingga dimana untuk mencari data dimulai dari data pertama sampai data tersebut ditemukan. Pengambilan data tertentu sangat lambat karena sebelum sampai data yang dimaksud harus melalui dan membaca data demi data sebelumnya. Ini disebut dengan sequential access. Data yang disimpan dalam magnetic type umumnya data yang tidak memerlukan perubahan atau untuk backup data. Kecepatan baca atau mencatat pada data tipe type tergantung model dan instruksinya. Namun, diperkirakan antara 15.000 sampai 60.000 bytes per detiknya. Selanjutnya yaitu floppy disk. Floppy disk atau disket terbuat dari cakram tipis, fleksibel yang dilapisi bahan yang bersifat magnetik dan terbungkus atau dilindungi oleh plastik. Kebanyakan floppy disk hanya mampu menampung data sekitar 1 sampai 2 MB saja. Tetapi sekarang floppy disk dapat menyimpan data hingga 1 GB. Meskipun kecepatan akses datanya lebih lambat daripada hard disk dan lebih rentang terhadap kerusakan permukaan disknya. Namun, floppy disk dulu sangat disukai karena harga yang lebih murah daripada removable disk lainnya dan dapat ditulis berkali-kali. Jenis memori sekunder yang selanjutnya yaitu ada magneto-optic disk. Magneto-optic disk adalah salah satu contoh dari removable disk. Teknologi penyimpanan data pada magnetodisk adalah dengan cara menyinari permukaan disk dengan sinar laser yang ditembakkan dari disk head. Tempat yang terkena sinar laser ini kemudian digunakan untuk menyimpan byte data untuk mengakses data tersebut dengan bantuan Kerr effect. Cara kerja Kerr effect adalah ketika suatu sinar laser dipantulkan dari sebuah titik magnetik, polarisasinya akan diputar berlawanan dengan arah jarum jam, tergantung dari orientasi medan magnetiknya. Rotasi inilah yang dibaca oleh head disk sebagai sebuah byte data. Jenis memori sekunder yang selanjutnya yaitu drum magnetic. Media penyimpanan ini berbentuk drum, sebuah silinder berlubang yang dilapisi dengan sebuah film magnetik. Drum dibagi menjadi beberapa trek konsentrasi mengelilingi permukaannya. Setiap trek berhubungan dengan head baca yang tetap dan beberapa head dapat melakukan pembacaan atau penulisan secara paralel. Karena headnya tetap, maka tidak ada waktu cari seek time. Sebuah trek pengendali waktu berfungsi sebagai sebuah referensi untuk menunjukkan posisi drum tersebut. Untuk mengakses data pertama-tama, head ditempatkan pada trek atau trek-trek yang semestinya, dan kemudian pada trek tersebut diakses secara sekuensial. Drum yang kecil memiliki kapasitas penyimpanan yang sama dengan disk, rata-rata 2x10⁻⁶ karakter. Drum yang besar memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat besar, sehingga perbandingan hingga 9x10⁻⁹ karakter. Lanjut, jenis memori sekunder yang selanjutnya yaitu optical disk. Teknologi optical disk ini dibagi menjadi dua, yaitu ada phase change disk. Di sini dilapisi oleh bahan yang dapat mengkristal menjadi kristalin atau menjadi amorphous state, bagian yang tak terbentuk. Bagian kristalin ini lebih transparan, karenanya tembakan laser yang mengenainya akan lebih terang, melintasi bahan dan memantul dengan kekuatan yang berbeda. Sinar laser dengan kekuatan tinggi digunakan untuk melelehkan disknya ke dalam amorphous state, sehingga dapat digunakan untuk menulis data lagi.
Sinar laser dengan kekuatan sedang dipakai untuk menghapus data dengan cara melelehkan permukaan disknya dan membekukan kembali ke dalam keadaan kristalin. Sedangkan sinar laser dengan kekuatan lemah digunakan untuk membaca data yang telah disimpan. Untuk jenis yang kedua yaitu ada dye polymer disk. Dye polymer merekam data dengan membuat BAM atau gelombang disk dilapisi dengan bahan yang dapat menyerap sinar laser. Sinar laser ini membakar spot sehingga spot ini memuai dan membentuk BAM gelombang. BAM ini dapat dihilangkan atau didatarkan kembali dengan cara dipanaskan lagi dengan sinar laser. Untuk jenis memori yang terakhir yaitu ada flash memory. Flash memory adalah sejenis EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory yang mengizinkan akses pada lokasi memori untuk dihapus atau ditulis dalam satu operasi programan. Istilah awamnya memori adalah suatu bentuk dari chip memori yang dapat ditulis, tidak seperti chip random access memory dan dapat menyimpan data meskipun tanpa daya listrik non-volatile. Memori ini biasa digunakan dalam kartu memori, USB flash drive atau flash disk, pemutar MP3, kamera digital, ataupun telepon genggam.